Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah daring Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang etika berbahasa. Dalam bermedia sosial, seringkali kita temukan orang yang saling mengejek, membuli, dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa. Padahal berbicara di media sosial itu merupakan ruang publik yang mempunyai konsekuensi tidak hanya antara anggota dalam sebuah grup WA misalnya, tetapi juga ada masalah yang lebih besar. Berbicara di ruang publik diatur ya, dalam sebuah undang-undang ITE ya, yang mempunyai konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya. Materi kali ini kita akan membahas tentang hoax berujung cerita. Fenomena saling menghujat antar pengguna medsos dengan berbicara kurang sopan, ini seolah-olah menjadi hal yang biasa. Padahal seseorang dihujat oleh pengguna medsos lain, mereka tidak saling kenal sebelumnya. Seolah-olah hujatan, cacian, makian itu hal yang wajar. Padahal perundungan, ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial, ini masalah besar. Bahkan seseorang bisa tersandung masalah hukum. Bahkan seorang pesohor pun tiba-tiba harus dihadapkan pada masalah hukum karena komentarnya di media sosial. Kita bisa lihat Ahmad Dhani menjadi terpidana ya, gara-gara ujaran kata idiot di media sosial. Kemudian ada Galih Ginanjar, Ray Utami, Pablo Benua tersandung masalah karena pencemaran nama baik. Jering dari Bali ini menjadi tersangka terkait ujaran kebencian dan dugaan pencemaran nama baik yang terkait dengan ID Bali. Dan yang tidak kalah hebat yaitu hoax yang terjadi di Mapolsek Ciracas, seorang tentara yang menyebarkan hoax kecelakaan tunggal, ya, tetapi menyebarkan hoax bahwa ada penganiayaan. Akibatnya, kepolisian sektor Ciracas dibakar dan banyak
mobil rusak. Ini sebuah kejadian yang muncul karena hoax yang baru saja terjadi pada saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, banyak juga muncul hoax di mana-mana, termasuk penyebaran ajakan untuk berdemo dengan merusak. Unjuk rasa demo sah dan diperbolehkan. Yang menjadi persoalan jika itu dilakukan dengan melakukan perusakan. Siapapun yang melakukan perusakan dengan dalih apapun tidak dibenarkan. Ada undang-undang yang mengatur, kita menyebut dengan undang-undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan adanya SARA, ini diancam dengan pidana pasal 28 ayat 2 itu dengan undang-undang ITE diatur dalam pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA bagian yang dimaksud pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini pasal dari Undang-Undang ITE yang sudah ada sanksi pidana juga denda di situ. Karena itu dalam bermedia sosial hindari ujaran kebencian. Ancaman hukumannya bisa sampai 6 tahun, ada yang 4 tahun dengan denda 760 juta rupiah pada pasal yang ayat yang berbeda. Perkara yang ada di media sosial dapat diproses hukum jika ada aduan dari pihak lain yang merasa dihina. Ancaman pidana yang lain pada ayat 3 pasal 45 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Hal-hal yang perlu dicermati dalam berbicara di media sosial, bertutur di media sosial adalah bentuk-bentuk ujaran kebencian. Apa saja bentuk ujaran kebencian itu? Ada penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Karena dampaknya sangat besar. Bagilah kemanfaatan di media sosial, bukan dengan menebar kebencian dan berita bohong. Antara ujaran kebencian dengan kritik itu berbeda. Kritik dalam era demokrasi sangat
dianjurkan agar adanya keseimbangan. Tapi kritik yang disampaikan tujuannya untuk memperbaiki pendapat atau perilaku seorang. Sebaliknya, bukan didasarkan atas kebencian terhadap orangnya. Kritik dilakukan dengan menggunakan pilihan kata yang tidak menyinggung perasaan, sopan, bijaksana, tetapi tetap tidak mengurangi esensi kritiknya. Ini berbeda dengan ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan yang dilakukan dengan narasi yang menyinggung perasaan, bahkan tidak sopan dan tidak bijaksana, serta tidak bertujuan untuk memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang. Nah, jadi harus dibedakan antara kritik dengan ujaran kebencian. Stop ujaran kebencian, mari berdebat dengan santun. Berbahasa santun dalam bermasyarakat merupakan satu kunci untuk memperbaiki atau meluruskan tata cara berkomunikasi. Hindari penggunaan bahasa yang dilakukan secara bebas tanpa didasari oleh pertimbangan-pertimbangan moral, nilai-nilai, maupun agama. Dalam dunia kampus, unjuk rasa, demo, mahasiswa sebagai komunitas intelektual, boleh. Yang tidak boleh adalah menggunakan kata-kata hujatan yang jauh dari etika santunan. Kita bisa lihat contoh bagaimana di media sosial orang berkomentar, padahal siapapun yang berkomentar itu bisa ditelusuri. Siapa yang membuat tuturan itu? Misalnya di sini ketika Pak Menko Polhukam Pak Wiranto ditusuk orang, ada yang memberikan komentar. Jangan-jangan ini cuma dramanya siwir buat pengalihan isu saat menjelang pelantikan, tapi kalau memang benar ada penusukan, mudah-mudahan si penusuknya baik-baik aja dan selamat dari amukan polisi. Buat yang ditusuk semoga lancar kematian. Ini satu contoh ya, berkomentar yang ada unsur kebencian di dalamnya. Contoh-contoh yang lain masih banyak. Bisa dicari atau dilihat dalam komentar-komentar dalam media massa.